Koneksi antar materi modul 1.1.A.8 Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Endah Murian Isnaini, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Kutawaru II. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah sistem AMON, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASAH, dan ASUH. Yang kedua, pendidikan perubahan, yaitu pendidikan berubah mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, pendidikan berorientasi pada murid, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Yang keempat, pendidikan itu memerdekakan, membebaskan siswa dari segala ikatan, meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Yang kelima, pendidikan mengacu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dan yang terakhir, pendidikan budi pekerti. Anak hanyalah selembar kertas putih dan kewajiban kita mengisi lembar kosong tersebut sesuai keinginan kita. Kemudian guru harus selalu di depan memberikan contoh. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada aspek kognitif. Saya merasa gagal jika peserta didik saya mendapat nilai di bawah KKM. Kemudian saya yakin sekali bahwa pembelajaran terbaik adalah di dalam kelas. Di dalam kelas anak lebih nyaman dan mudah berkonsentrasi. Cara pandang saya pun mulai berubah. Menganggap anak seperti kertas kosong ternyata keliru. Anak sudah membawa coretan samar sejak lahir. Coretan samar tersebut adalah baik dan buruk. Tugas kita adalah menuntun dan menebalkan yang baik, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantoro, Tuturi Handayani, dari belakang memberikan dorongan, berikan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar, sehingga anak bisa berinisiatif, kreatif, inovatif, dan mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yaitu bermain, anak akan merasa senang dan tanpa sadar anak belajar tanpa diminta. Sekarang saya sadar bahwa aspek kognitif bukan yang terpenting, tetapi harus selaras dengan budi pekerti. Budi pekerti adalah arah sehingga kebebasan dibatasi oleh kebebasan orang lain, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian, belajar tidak harus di dalam kelas, tetapi bisa berinteraksi dengan lingkungan. Apa yang dipelajari harus punya korelasi agar apapun yang dipelajari berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Saya menerapkan merdeka belajar. Yang pertama, mengajak peserta didik ikut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga anak lebih antusias dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian membuat kesepakatan bersama dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan punya inisiatif. Menerapkan pembelajaran kontekstual, menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik mampu mengenali, melestarikan, serta mengembangkan kebudayaan. Menanamkan budi pekerti, yang saya lakukan yaitu pembiasaan 5S dan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar.
Kesimpulannya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, namun diimbangi dengan penanaman budi pekerti. Pendidik berhamba pada murid, pembelajaran berorientasi pada murid, dan membebaskan dari segala ikatan.